Oke sobat semuanya, kita akan melihat lebih detail satu persatu. Nah, kita mulai dari yang berdapur Pandawa dulu nih. Ini Pandawa Cinarito. Kalau kalian amati di sini sobat semuanya, ini adalah untuk warangkanya, ini warangka lawasan, dan untuk pendoknya, nah ini pendoknya ini pendok belewah tebal. Dan untuk warangkanya sendiri sobat semuanya, ini bergaya ladrang Surakarta dengan gandar iras karena ini bersambung. Nah, seperti ini. Ini adalah ciri khas dari pusaka-pusaka lokasian, sobat. Nah, ini nanti yang akan saya serviskan ini. Coba kita akan melihat wujud lebih dekat, lebih detail dari pusakanya. Nah, ini adalah penampakannya, sobat. Bilahnya sangat masih bagus, masih terbilang utuh ini, sobat. Ini masih utuh. Dan untuk pamornya sendiri ini masih saya belum bisa memastikan ini kira-kira masuk di pamor apa. Jadi memang lebih bagusnya ini harus diwarangi memang. Nah, untuk oh nggih. Oke, bentar sobat. Ini ada. Nah, kita lanjutkan lagi sobat. Coba kalian amati untuk di bilahnya sendiri. Ini bilahnya wungkul. Kalau di dalam bahasa Jawa menyebutnya wungkul. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu bilah apa ya, utuh, masih utuh banget gitu loh. Nah, ini. Dan untuk tantingannya ini sobat, ini tantingannya ini mantep banget gitu. Ini adalah berdapur Pandowo Cinarito. Coba kita akan melihat pesinya seperti apa ini. Oh, pesinya seperti ini sobat. Ini masih aman ini. Ini masih panjang soalnya untuk pesinya. Keren banget ini sobat. Nah, ini biar tampil cantik dan menawan, ini harus diwarangi. Dan untuk tampilannya sendiri, untuk looknya, coba kalian amati. Untuk looknya sendiri ini kesannya adalah luwes. Nah, enak banget gitu. Asik ini. Oke, kita lanjut lagi sobat semuanya. Kita lanjutkan lagi di pusaka kedua. Nah, ini adalah pusaka yang saya dapatkan dari, kalau boleh dibilang tuh beliau seorang apa ya, spiritualis muda mungkin, seperti kayak gitu. Oke, pusakanya bagus, soalnya orangnya juga bagus. Orangnya itu apa ya, kesannya itu emang cakep gitu orangnya. Nah, ini adalah pusakanya, dan ini menurut beliau adalah kayunya kayu Nogosari. Asik sekali nih. Untuk pendoknya adalah ini pendok selorok. Nah, ini tadi yang saya bilang, seumpama ini memang betul-betul perak, berarti memang rezeki saya. Kalau memang ini akhirnya termahar, berarti rezekinya sang pemahar. Coba kita akan melihat isi dari pusakanya. Nah, sobat semuanya, saya teringat dengan pusaka saya, yaitu pusaka Sabu Inten. Di pusaka Sabu Inten saya waktu itu saya review keduanya, ternyata keduanya termahar. Luar biasa, saya nggak menyangka. Saya cuma mereview saja, saya juga mengajak untuk belajar bersama, mengenal gitu. Ternyata keduanya malah termahar. Padahal itu keduanya adalah koleksi pribadi. Tadinya itu kayak gitu sobat. Jadi memang semenjak saya membuat ini channel YouTube, pusaka pribadi saya itu banyak sekali yang akhirnya termahar. Coba kalian amati ini sobat, untuk looknya sendiri ini sangat luas banget dan juga sangat enak. Kalau di sini sobat semuanya, kalau melihat di bagian pinggirnya ini ada semacam kayak apa ya, kalau di dalam keterangan buku dapur itu. Coba nanti kalau memang ini sampai belum termahar, nanti akan saya buatkan video tersendiri sobat, yang membahas tentang dapur Carito Keprabon. Nanti filosofinya itu seperti apa saja. Karena kalau kita melihat arti dari carito itu adalah cerita kehidupan kita, atau cerita kehidupan dari sang pemilik keris, itu seperti itu. Dan keprabon itu adalah identik dengan yang namanya jabatan, atau apa ya, wahyu keprabon ya, semacam kayak jabatan-jabatan penting seperti itulah. Berarti ini bisa dikatakan adalah keris-keris dengan identik dengan priyayi agung. Waktu itu saya menanyakan kepada beliau pemiliknya,
Apa perbedaan dari Sabu Inten dan Carita Keprabon itu, Kang? Ya, perbedaannya ada di sini, sobat. Ini untuk lambe gajahnya 2. Nah, ini adalah Carita Keprabon. Kalau Sabu Inten ini untuk lambe gajahnya ini cuma 1. Nah, gitu, kayak gitu. Nah, lalu kenapa cuma ricikannya sama tapi hanya bedanya di sini saja? Itu kira-kira ada cerita apa waktu zaman dulu? Nah, beliau bercerita bahwasanya ini berkaitan dengan yang namanya mungkin semacam kayak gengsi gitu ya. Kalau Sabu Inten itu dia memang agamanya orang-orang, katakanlah orang-orang pengusaha zaman dulu, pengusaha, lalu juga orang-orang kaya kan gitu. Nah, kalau di Carita Keprabon ini sobat semuanya, selain dia dari golongan orang-orang kaya, ini juga ageman, konon katanya adalah agemannya para elit bangsawan. Jadi untuk membedakan antara orang kaya yang bukan dari golongan bangsawan dan dari golongan bangsawan, maka agemannya itu dibedakan. Kayak gitu menurut beliau, ceritanya kemarin tuh kayak gitu. Saya wow, ternyata berarti kalau untuk di Carita Keprabon boleh dikatakan untuk tingkatannya berarti lebih setingkat di atasnya Sabu Inten berarti, Kang. Ya boleh dikatakan kayak gitu. Nah, seperti itu menurut beliau kemarin. Oke, kita akan lanjut lagi, sobat. Ini untuk di keris ketiga. Nah, ini adalah penampakan. Kalau ini saya dapatkan dari seseorang di Purbalingga. Ini kemarin yang sama ini loh, sobat, pemilik dari Payung Tunggul Nogo. Nah, nanti saya sudah menyiapkan tentang materinya jimatan Payung Tunggul Nogo. Nanti akan saya buatkan videonya untuk menambah wawasan kalian semuanya tentang babakan Tosan Aji. Intinya adalah kita belajar bersama. Nah, coba kita akan melihat untuk di warangka ini, sobat semuanya. Dan kalau untuk ini adalah warangka dari khas Madura. Ini. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwasanya untuk ini bergambar kayak orang, kayak peri kalau nggak salah ya. Ini ada buah dadanya ini, sobat. Ini berarti cewek ini. Nah, ini adalah sayapnya. Wah, ini berarti kayak peri gitu, sobat. Coba kita akan melihat isi dari pusakanya. Nah, ini sobat semuanya. Kemarin tuh waktu saya dapat, saya bikin status. Nah, ini adalah penampakan dari putut kembarnya, atau kalau orang-orang bilang ini identik dengan Yang Jimbe. Kalau ditanyakan, Mas, apakah itu sepuh? Silakan dinilai sendiri. Ayo. Ini sepuh apa tidak? Dan ini sobat semuanya, ini warnanya agak hitam dan agak-agak kecoklatan. Ini kalau menurut saya ini tadinya adalah minyak mesik. Jadi ini memang tadinya memang dirawat, tapi perawatannya adalah perawatan orang-orang, kalau boleh dibilang orang-orang desa zaman dulu itu kalau merawat itu kayak apa. Nah, coba kalian perhatikan ini, sobat semuanya. Ini adalah pamornya. Ini alur pamornya. Kalau kalian melihat di sini terus ini, nah di sini ada semacam kayak lancip, semacam kayak pandito, bolo pandito. Nah, ada yang menyebut ini adalah pandito kembar, atau ada juga yang terlanjur menyebutnya itu adalah Yang Jimbe. Nah, ini coba kita akan melihat pesinya seperti apa. Dan ini sobat semuanya, saat saya buka itu kepala saya langsung keliyang-keliyang, sobat. Entah itu dari bau minyaknya ataukah dari energi pusakanya. Ini sangat wingit sekali, sobat semuanya, untuk pusakanya ini. Coba kita akan buka ini ya, untuk pesinya seperti apa ini, biar kalian juga tahu, biar kalian juga bisa ini, wah ini menangguhkannya seperti apa. Silakan di sini bebas, saya sangat-sangat terbuka. Kalian bilang baru, kalian bilang itu prosesan, silahkan. Bilang sepuh, silahkan, monggo. Olawang di sini kita intinya adalah belajar bersama. Luar biasa sekali, sobat. Ini masih sangat, wah,
Ini masih susah ini. Kalau di dalam bahasa Jawanya itu bulet-bulet, bundeli di sini. Keren sekali nih. Ini kesannya ini masih sangat winget ini sobat. Untuk pusakanya ini. Ini harus dibersihkan ini kalau saya. Harus diwarangi ini. Ini biar nggak kayak gini nih. Ini eman. Sayang banget, pusaka bagus tapi perawatannya ini kalau menurut saya kurang tepat. Nah gitu. Memang dirawat tapi kayaknya ini perawatannya kurang tepat kalau menurut pribadi saya. Karena sangat disayangkan kalau perawatannya memakai minyak kayak gini, akhirnya ya kotor. Nah akhirnya kotor. Nah sobat semuanya, demikianlah tadi kita sudah mereview bersama tentang ketiga pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah mungkin video ini bisa sedikit menambah wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula, untuk selalu semangat mencintai, semangat untuk mengenal, setelah itu semangat untuk melestarikan. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.